Rekaman suara memperdengarkan pembicaraan antara Jenny dan Delia mengenai desain arah yang dicuri. Ruangan besar nan mewah itu seketika lenyap. Wajah-wajah yang berkerut tidak percaya. Lalu ketika video berakhir, suara-suara berbisik-bisik mulai terdengar. Wajah Jenny pucat seketika. Kedua tangannya mengepal erat karena rasa malu bercampur marah. Kedua matanya menatap pasangan Adawangsa. Para wartawan mulai mendekati Jenny, mempertanyakan kebenaran. Itu tidak benar. Itu ulah Rendra yang ingin menghancurkan usahaku, kata Jenny. Dia merekayasa semua. Ada bukti rekaman suara. Jenny buru-buru beranjak dari kursi, berlari keluar ruangan menuju lift. Dia menutupi wajahnya dengan tas tangan. Di dalam lift, perempuan yang mengenakan gaun terbuka pada bagian pundak itu menelpon Delia. Ada apa, Miss Jenny? Kita ketahuan, Del. Aku dipermalukan Rendra di depan umum di acara televisi. Kamu bilang sudah membakar kertas sketsa arah. Bagaimana sih? Suara Delia terdengar geram sekaligus khawatir. Aku sudah melakukannya, saut Jenny yang langsung keluar lift. Begitu pintu baja terbuka. Ada rekaman percakapan kita juga. Buktinya cukup untuk memenjarakan kita. Sial, umpat Delia. Rendra pasti akan melaporkan kita bertiga ke polisi. Jenny masuk ke dalam mobil. Dia mematikan panggilan ponsel, menyuruh sopirnya mengantar pulang. Sepanjang perjalanan, Jenny tidak tenang. Apa yang harus dia lakukan? Menyangkal tidak ada gunanya. Karirnya tamat. Dia menyesali karena menerima tawaran Delia. Waktu itu Delia memperlihatkan buku sketsa milik Ara. Jenny terbujuk rayuan Delia, sehingga dia rela membayar mahal. Jenny terkesan melihat karya Ara yang luar biasa. Dia sendiri tidak percaya perempuan tidak berpendidikan tinggi bisa menggambar sketsa. Rasa iri menggerogoti membuat Jenny gelap mata. Perempuan itu bergeletak di atas ubin. Nafasnya tidak beraturan. Hidungnya berdarah. Pandangannya buram. Dia baru saja mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Bukan hanya sekali. Sepanjang pernikahan, Delia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami yang berprofesi sebagai aktor senior akan selalu meminta maaf setelah melakukan kekerasan. Namun, untuk kali ini tidak. Kemarahan terpicu karena Delia terlibat dalam pencurian sketsa milik Ara. Kau membuat aku malu, teriak Ferry, suami Delia. Kau yang membuatku malu. Aku malu mempunyai suami sakit sepertimu, saut Delia, yang susah payah berdiri. Tidak ada yang tahu Delia mengalami KDRT. Dia menutupi dari keluarga dan teman-temannya. Setiap terjadi kekerasan yang mengakibatkan lebam dan luka di wajah, Delia akan mengurung diri di rumah, menghindari bertemu orang. Bertahan karena dia berpikir suaminya akan berubah. Berpikir bahwa cinta bisa mengubah sikap suaminya. Yang akhirnya, Delia tidak bisa keluar dari hubungan beracun. Ferry mengkeram kuat rahang Delia. Sakit. Ya, kamu butuh pertolongan dokter. Delia berani menjawab. Tangan Ferry melepas cengkraman. Lelaki itu mundur satu langkah. Aku akan menceraikanmu, Delia. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena sekarang aku membuatmu malu. Delia putri orang kaya dan terpandang. Menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Gadis cantik dan pintar. Dan hidup yang bercukupan.
membuat lelaki manapun akan bertekuk lutut padanya, kecuali lelaki yang pernah membuatnya tergila-gila. Ferry berjalan keluar kamar, sementara Delia membersihkan lukanya. Bibir Delia tersenyum miring. Betapa dia mengasihi dirinya sendiri. Saat bertemu Arah, yang diperkenalkan sebagai calon istrinya Rendra. Arah gelegat, rasa cemburu dan iri. Arah memang cantik alami, tetapi dia janda dan dari kalangan bawah. Bagaimana Rendra bisa tertarik pada perempuan seperti Arah? Delia pernah menyukai Rendra, berusaha mendapatkan perhatian. Delia pernah memasak khusus untuk Rendra dan mengirim bekal ke kantor. Delia pernah memberikan kado jam tangan yang membuatnya sangat kecewa karena dipakai supir Rendra, si Niko. Pengejaran Delia berakhir. Ia memang tidak mengungkapkan perasaannya. Sikap Rendra yang mempertegas bahwa lelaki itu tidak ingin ada hubungan lebih. Sukarnya menembus dinding di hati Rendra. Sudah menyebar di kalangan perempuan bahwa mereka melakukan pertaruhan siapa yang berhasil meluluhkan beruang dingin. Tidak ada satupun yang berhasil. Delia pun akhirnya menikah dengan Ferry, jodoh pilihan orang tuanya. Pernikahan yang perlahan mati karena bara yang tersimpan rapi. Delia lebih memilih merahasiakan KDRT daripada malu dengan pandangan keluarga dan teman-temannya. Sebisa mungkin, dia mempertahankan image keluarga yang harmonis. Dia dekat dengan Arah hanya kepura-puraan. Dia ingin melihat seberapa besar cinta Rendra pada Arah, yang membuatnya makin membenci Arah. Rendra sangat memuja istrinya. Sampai detik itu juga, Delia masih mempertanyakan apa kelebihan Arah di mata Rendra. Kenapa, Mah? Kan tahu, bacem dan sayur sawi pahit lagi. Keluh Lastri yang bicaranya mulai lancar lagi, tetapi masih lumpuh separuh. Dewi hanya bisa masak itu, Bu. Tidak bisa setiap hari makan enak, sahut Dewi yang sedang menghitung pemasukan hasil laundry. Jual saja mesin cuci itu. Usahamu tidak akan berkembang. Kamu hanya diberi mimpi oleh Arah. Dewi mendongak, menghela nafas panjang. Ibunya belum berubah, walaupun sudah mengalami musibah. Mimpi yang pasti suatu hari nanti akan menjadi indah, Bu. Usaha tidak bisa langsung berhasil, tukas Dewi. Halah, mimpi. Ibu ingin nasi goreng ayam, pinta Lastri. Sudah malam, Bu. Aku tidak bisa keluar. Dewi menolak tegas. Kalau begitu, Ibu tidak mau makan. Prak. Nasi piring terjatuh. Lastri sengaja membuangnya. Ibu, teriak Dewi. Itu makanan hasil keringat Dewi, Bu. Lastri tidak peduli. Dia perlahan merebahkan tubuhnya di dipan, memejamkan mata, pura-pura tidur. Ada apa, Dewi? Bayu muncul dari bilik kamar kecil. Dewi beranjak dari duduknya seraya menjawab. Ibu tidak mau makan karena tidak cocok lauknya. Maafkan aku, Dewi. Aku belum bisa membantumu, ucap Bayu prihatin. Tidak apa-apa, Mas Bayu. Dewi berjongkok, membersihkan nasi dan pecahan piring yang berserakan di lantai. Kalian berdua diam, berisik, derki Lastri. Aku tidak peduli jika ibu tidak mau makan, tegas Dewi. Silakan cari makan sendiri kalau tidak cocok. Dasar anak durhaka, desis Lastri. Aku sudah melaporkan mereka ke pihak berwajib, kata Rendra. Dia melepas satu persatu kancing kemeja batik.
Karena mereka perempuan, aku tidak bisa berbuat lebih. Ara menarik nafas dalam-dalam, melarikan pandangannya keluar jendela. Langit pagi di luar mulai berwarna keunguan. Semalam setelah pesta, Ara langsung pulang ke rumah, sedangkan Rendra ke kantor polisi. Rendra baru pulang pagi karena menjenguk Handoko yang dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh di kamar mandi. Kedua mata Ara kemudian memandangi Rendra. Ada kesedihan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya berkhianat. Orang-orang yang dia percaya dan dia sayangi. Kenapa menatapku seperti itu? Rendra balik menatap Ara. Kamu satu-satunya orang yang tidak akan membuat aku kecewa, ucap Ara lirih. Kamu tidak akan pergi dariku, kan? Ara mengusap air mata yang menetes begitu saja. Ketakutan itu kembali hadir. Luka-luka lama seolah terbuka lagi, memperlihatkan betapa dalamnya luka tersebut. Rendra duduk di sebelah Ara, meraih tangan istrinya. Aku akan berada di sisimu, Ara, selamanya. Apa kamu masih ragu? Kepala Ara melesak di dada Rendra, melingkar erat kedua tangannya di pinggang sang suami. Aku hanya merasa tidak beruntung. Aku dikelilingi orang-orang yang tidak menyukaiku. Ara menarik nafas lagi. Orang-orang itu tahu kelemahanmu, Ara. Kamu terlalu baik dan pemaaf, ungkap Rendra, membelai rambut panjang istrinya. Itu sikap yang mulia, sekaligus mempunyai sisi lain. Bagi kita menendang, berarti dia setuju dengan ucapan papanya. Suara ketukan membuat keduanya sama-sama berpaling ke arah pintu. Masuk, perintah Rendra. Vina muncul di balik pintu. Apa Bu Ara ingin bicara dengan Biwati sebelum dia meninggalkan rumah ini? Ara sangat kecewa saat melihat rekaman yang memperlihatkan Biwati memotret hasil desainnya. Benar kata Rendra, Delia dibantu orang dalam. Yang membuat syok orang itu adalah Biwati, orang yang sudah lama bekerja dengan Janendra. Mungkin Bu Ara ingin mendengarkan alasannya. Imbu Vina. Di mana Biwati? Tanya Ara. Masih di kamarnya. Urusan perempuan, aku hanya akan mendengarkan saja. Kelekar Rendra. Ara berjalan keluar kamar. Dia mengekor di belakang Vina. Mereka sampai di kamar belakang. Karena pintu kamar terbuka lebar, Ara bisa melihat Biwati yang sedang mengenakan sepatu. Semalam pengasuh putrinya itu dikunci dari luar. Kenapa Biwati bekerja dengan Delia? Tanya Ara. Biwati tersenyum masam. Karena aku tidak menyukaimu. Aku pikir kamu akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ternyata hanya dijadikan pengasuh anakmu. Ara menatap tidak percaya pada Biwati. Pak Jalendra sangat menyukaimu. Kamu beruntung bertemu dengan beliau. Awalnya aku juga menyukaimu. Berharap setelah kamu menikah dengan Rendra, kamu akan memberikan lebih. Lanjut Biwati. Aku yang mengasuh putrimu saat kamu tidak ada sandaran. Saat tidak ada orang lain yang peduli. Biwati tampak tidak menyesal. Dan kamu tidak memberikan apa-apa, bagai kacang lupa pada kulitnya. Jadi kamu mengharapkan imbalan apa, Biwati? Ferrari, Lamborghini, tas Hermes, jam tangan, Cartier? Bu Ara memberikan gaji lebih. Bu Ara pernah memberimu kalung emas. Ternyata kurang. Kamu tidak ikhlas. Kamu sudah dikasih hati, masih minta jantung. Omel Vina panjang lebar. Sedangkan Ara tidak bicara sama sekali.
Dia tidak mengira Biwati menyimpan sekap panas dalam hatinya. Ara memilih berlalu dari kamar Biwati. Untuk menghalau kegetiran, Ara menyibukkan diri memasak untuk suami dan anak-anaknya. Delia yang dianggap teman menusuk dari belakang. Biwati yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri menikam sudut jiwanya. Ara berpikiran, mungkin dirinya memang tidak peka. Ara mengambil bawang bombay. Dia sedang mengambil pisau kala terdengar bunyi gitar. "Selamat pagi, Bunda," sapa Bian. Rendra mengenakan topi jerami lebar. Bian memakai topi bisbol yang terbalik, sedangkan Jora memakai bando Mickey Mouse. Ketiganya mengenakan kacamata berbentuk love. "Hei, kalian bertiga mau kemana?" Ara tergelak. "Kamu bangunin anak-anak ya, Mas?" "So sweet, baby." "Mereka sendiri yang bangun," sanggar Rendra. "Dian mau nyanyi untuk Bunda." Bian menjawab dengan ceria. "Sawernya cium aja ya, Bun." Rendra mengelingkan matanya, membuat Ara tergelak lagi. Ara menaruh pisau. Dia duduk di kursi meja makan, mendengarkan Bian bernyanyi diiring gitar yang dipetik Rendra. Lagu kasih ibu membuat pagi yang suram menjadi lebih indah, membuat Ara mengeluarkan setitik air mata. Bukan air mata kesedihan dan kekecewaan, air mata kebahagiaan. Perempuan yang mengenakan daster biru motif polkadot putih itu tertawa lagi, karena Rendra dan anak-anak berbaris meminta dicium. "Bunda, Jora ingin sarapan telur kentang dadar saja," pinta Jora. "Baiklah." Ara menciumi pipi Jora yang gemas. Giliran Bian yang berdiri di hadapan Ara. Kedua tangan Ara membingkai wajah Bian, menatap lekat. "Terima kasih, Bian. Suaramu indah sekali," katanya, lalu mencium kening Bian. "Kalau Bunda sedih lagi, Bian akan bernyanyi untuk Bunda," ujar Bian. "Bian ingin sarapan nasi goreng sosis saja." Rendra yang berdiri dengan lutut memajukan wajahnya dengan bibir mengkerut di depan. "Kenapa malah tertawa? Ekspresi wajahmu itu." Ara mencium pipi Rendra. "Kurang." Rendra kembali mengerutkan bibirnya. Ara memutar kedua bola matanya. Dia melihat Bian dan Jora yang sedang berlarian di teras belakang, lalu menundukkan kepalanya, mencium bibir Rendra. "Jangan bersedih lagi, Ara. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal," kata Rendra. "Ada kami bertiga. Sebentar lagi ada 4 orang yang akan menjagamu. Aku ingin waktu berjalan sangat-sangat cepat. Tidak sabar melihat bayi kita." "Aku juga sering melihat, walaupun hanya seminggu sekali," goda Rendra seraya melepas topi dan kacamata. "Ah, udahlah, bicara denganmu jadi omes tak karuan." Ara menggunakan pundak Rendra untuk memegang saat berdiri. "Bunda, aku ingin makan jagung, telur, sawi, brokoli. Direbus saja," pinta Rendra, yang kemudian bergabung dengan anak-anak bermain di teras. Ara dibantu oleh asisten rumah tangga yang bernama Esti, perempuan parubaya berambut keriting. Vina juga ikut bergabung di dapur tidak lama kemudian. Dia mengatakan Biwati sudah pergi. "Biwati sepertinya tidak menyesal," komentar Vina. "Biarkan saja, aku tidak peduli, Vin," saut Ara yang sedang mengiris kentang, memanjang seperti korek api. "Kalau hukum negara tidak mempan, aku akan membuat mereka sengsara dengan caraku." "Wih, Bu Ara makin kejam." "Itu diperlukan.
Aku tidak ingin diremehkan, Vin. Ara menancapkan pisau di telenan. Dengar tuh, BST. Jangan sekali-sekali berkhianat seperti Biwati. Bu Ara siap menggantung siapa saja yang membuatnya marah, kata Vina. Itu juga berlaku untukmu, Vina, kata Ara. Kesetiaanku dijamin 1000% Bu Ara. Murni seperti air pegunungan Himalaya. Vina menepuk dadanya sendiri. Pantang menggigit tangan yang memberiku pekerjaan. Akan tetapi, Ara tidak bisa mempercayai Vina seperti semula. Ada setitik kekhawatiran yang menyusup di relung hatinya. Karena ulah Delia dan Biwati, Ara harus lebih hati-hati. Mereka bertiga sudah menerima panggilan dari pihak berwajib, Pak. Hanya Jenny yang sesumbar. Itu adalah fitnah. Dia bilang dia bisa membuktikannya, kata Niko. Rendra yang sedang berdiri di atas treadmill tersenyum miring. Rupanya Jenny ingin bermain-main denganku. Semua tentang keluarga Jenny sudah berada di genggaman Rendra. Ayah Jenny yang seorang dokter melecehkan 2 perawat sampai hamil. Keduanya diancam akan dibunuh jika bicara dan menuntut. Sedangkan ibunya Jenny menjalankan bisnis prostitusi berkedok kos-kosan. Apa saya perlu melakukan sesuatu, Pak? Kata Niko. Nanti pada waktu yang tepat, jawab Rendra. Permisi, Pak. Vina muncul di ruangan gym. Ada Pak Tora, ayahnya Delia. Mau apa dia? Rendra menyudahi olahraganya. Saya tidak tahu, Pak. Melusak hari saja, omel Rendra. Berjalan keluar ruangan gym. Lelaki yang tubuhnya penuh keringat itu tidak bisa bersikap ramah pada sang tamu, walaupun usianya lebih tua. Rendra duduk di seberang Pak Tora. Ada apa, Pak? Rendra, aku ingin kamu maafkan Delia. Mencabut tuntutan. Kasihan anaknya Delia, bujuk Pak Tora. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya, tegas Rendra. Keluarga kita sudah saling mengenal dari dulu. Aku dekat dengan almarhum kedua orang tuamu. Tora mengiba dengan membawa-bawa kedekatan keluarga. Dekat? Rendra tertawa sinis. Sepertinya tidak begitu. Kita hanya saling mengenal. Maaf, aku harus berangkat ke kantor. Niko, tolong antar Pak Tora keluar. Aku mohon, Rendra. Rendra tidak mempedulikan Pak Tora. Berlalu dari ruang tamu. Lelaki itu berpapasan dengan istrinya yang membawa tas bekal. Siapa, Ren? Pagi-pagi sudah bertamu? Ayahnya Delia. Dia ingin supaya mencabut gugatan. Jelas Rendra. Ngomong-ngomong, aku juga ingin membawa bekal. Tumben, cibir Ara. Akan aku buatkan khusus untuk suami tercinta. Oh ya, Meg memberitahu akan datang nanti malam. Dai Rendra berkerut. Tumben, dia datang padahal belum akhir pekan. Malah bagus dong. Ara berlalu dari hadapan Rendra. Rendra memandangi Ara yang berjalan ke kamar Bian. Istrinya makin hari makin memancarkan kecantikan. Sebelum menjemput Bian pulang sekolah, Ara mengantar Jora bertemu Bayu di restoran cepat saji. Bayu tidak nyaman datang ke kediaman Adawangsa setiap ingin bertemu dengan Jora. Bayu ditemani Dewi. Mereka datang lebih awal. Kalau bertemu di luar lagi, aku tidak bisa. Sebentar lagi aku akan melahirkan, kata Ara tidak basa-basi. Kalau begitu, biar Jora yang datang ke rumahku, Ara, usul Bayu. Tidak, Ara tersenyum sinis. Dengan adanya ibumu, aku tidak bisa membiarkan Jora lepas dari pengawasanku. Memang lebih baik Mas Bayu yang datang. Dewi menimpali. Aku tidak bisa, tolak Bayu. Alasannya, aku tidak nyaman karena Rendra terus mengawasi dari balik jendela. Ketiganya terdiam, sama-sama melihat Jora yang sedang menikmati es krim.
Rendra hanya khawatir saja. Ara mengesah. Aku harus pergi. Keputusan tetap baik. Jika ingin bertemu dengan Joe, datanglah. Tangan Bayu menyambar jemari Ara. Aku mohon Ara, cari jalan keluar yang lain. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Aku tidak akan mencuci otak Zora. Lepaskan Bay. Ara mendelik tajam, mengibaskan tangan dengan kasar. Ara menggandeng tangan Zora, keluar dari restoran cepat saji. Mobil yang dikemudikan Pak Har melaju sedang menuju sekolah Bian. Di sekolah, Ara mendapatkan laporan. Bian membagikan bekal makanan pada teman-temannya, bukan memakannya sendiri. Ara masih bersabar. Setidaknya bekal tidak dibuang ke tempat sampah. Dia sedang mencari cara bertanya tanpa membuat Bian bereaksi tidak terduga. Bunda, kita jadi ke toko alat musik, tanya Bian. Nanti sama papa saja ya, karena papa yang lebih tahu tentang gitar. Bian lapar. Bian menggelengkan kepalanya. Enggak lapar? Ara mengeluarkan kotak berisi ayam goreng dari restoran cepat saji. Dia tahu Bian lapar. Tadi Bunda sempat ke restoran, makan saja. Ara menaruh kotak dari kertas itu di atas bangku Wan Bian. Zora minta satu ya, Mas Bian. Zora mengambil paha ayam. Bian segera melahap ayam goreng. Ara mengulas senyum, lalu bertanya, apa besok mau bawa bekal ayam goreng? Gak mau, bekal dari Bunda saja. Mau bekal apa? Biar Bunda masakan. Apa saja? Apa saja, jawaban seperti ini terserah. Ara mengalihkan pandangannya keluar jendela. Perempuan itu terkejut saat melihat Meg sudah menunggu di rumah. Bian langsung memeluk Meg, bercerita tentang pelajaran dan teman-teman di sekolah. Seorang perempuan duduk di kursi lain. Ara sudah bisa menebak, perempuan bertubuh sintal itu pasti punya hubungan spesial dengan Meg. Ara, kenalkan. Naomi. Meg mengenalkan Naomi. Bian itu tante Naomi, teman Dadi. Naomi berdiri, dia menjabat tangan Ara, kemudian mengusap kepala Bian. Bibir Naomi melengkung senyum. Kami akan menikah bulan depan, Ara, kata Meg. Setelah Bian masuk bersama Vina berganti pakaian. Oh, selamat. Semoga Naomi bisa menerima Bian, bukan menerima bapaknya saja, sindir Ara. Tentu saja aku menerima Bian. Dia sangat tampan dan lucu, saut Naomi. Perasaan Ara mengatakan yang sebaliknya. Dirinya bukan saudara atau ibunya Meg yang bisa memberikan nasihat untuk lelaki yang sedang kasmaran itu. Karena banyak persiapan yang harus kami lakukan, mungkin aku tidak bisa sering menemui Bian. Meg menggaruk alisnya. Jangan beralasan, Meg. Dalam sehari ada 24 jam. Dalam seminggu ada 168 jam. Kamu bisa meluangkan waktu 1 jam untuk Bian, kata Ara. Itu tidak akan sulit, benar kan, Naomi? Naomi tergagap. Bian memang bukan putra kandungmu, tapi sejak awal kita sudah sepakat membesarkan Bian bersama-sama. Aku harap kau mengingat itu, Meg. Aku tidak ingin berdebat, Ara, sanggah Meg. Dan aku hanya mengingatkan, tandas Ara. Ara baru saja keluar ruangan konsultasi dokter. Posisi bayi aman. 3 minggu lagi sepertinya akan cepat berlalu. Hari-hari menuju kelahiran bayi. Hari itu, Ara dibuat tidak mengerti oleh sikap Rendra. Suaminya lebih banyak diam, seolah sedang melakukan misi silent treatment. Semalam, saat bicara tentang Meg, Rendra tidak antusias. Bahkan saat tidur, Rendra membelakangi dirinya. Pada pagi hari,
Rendra bangun lebih awal. Berangkat kerja pun tidak berpamitan. "Kita ke Sola Mas Bian, Bu Arah?" tanya Pak Har yang memecahkan lamunan Ara. "Iya, setelah itu ke kantor Pak Rendra," jawab Ara. Apa mungkin Rendra sedang menyiapkan kejutan? Biasanya ada yang membuat kejutan dengan membuat prank terlebih dahulu. Ara harus berpikiran positif. Juga seterang langit biru di atas sana. Ara terlambat 15 menit menyebut Bian. Dia dicegat guru Bian yang mengatakan sang anak kembali membagikan makanannya. "Apa Bian pernah bercerita sesuatu, Miss? Mungkin dia tidak suka atau bagaimana?" tanya Ara. Tidak ada keluhan. Bian sudah ceria lagi. Jelas, Miss Vivi. Ara berjalan menuju bangku di bawah pohon, duduk di sebelah Bian. "Bian, Bunda ingin bertanya." Ara mengusap rambut Bian. Bian tidak suka masakan Bunda. Bian menundukkan kepalanya. "Bian ingin bekal seperti apa?" "Nggak ada." Ara menghela nafas panjang, mengalihkan pandangannya pada langit, lalu pada dedaunan. "Bunda sedih bekal dari Bunda tidak pernah dimakan Bian," ucap Ara. "Maafkan Bian, Bunda." Bian menangis terseduh. "Bian." Ara merasa bersalah. Dia merengkuh tubuh Bian, situasi yang membuatnya tidak berdaya. "Masakan Bunda enak, bentuknya lucu," kata Bian. Bian gak mau makan karena takut. "Takut kenapa?" Ara melepas pelukan, membingkai wajah Bian. "Bian akan menyukai masakan Bunda. Setelah Bian suka, nanti Bunda akan pergi kayak Mami," kata Bian. Hati Ara bahagia tersentuh jutaan sinar mentari yang indah. Bian takut Bunda akan ke langit tinggi. Bian sendirian lagi, ucap bocah kecil yang berusia 5 tahun itu. "Bunda tidak akan pergi. Bunda ingin lihat Bian jadi penyanyi terkenal," bisik Ara. Tidak kuasa menahan air mata yang turun di pipi.